kecil tak disebut dengan nama, mudah-mudahan kita sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, al-malikul jabbar, Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para finalis Ramadan offline di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo atau yang online dari rumah, mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita tilawah dulu jamaah Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Am hasibal ladzina ya'malun alladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun.
Terakhir. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Sahabat, dilihat alif lam mim. Allah berfirman alif lam mim. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka, kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka tanpa sedikit pun mereka nggak akan pernah diuji dalam satu ujian di episode kehidupannya, kata Allah. Emang kita dibiarin aja gitu bilang, iya ya Allah saya beriman, tapi terus kita nggak diuji. Sebagai bukti bahwa benar imannya, benar ucapannya, benar apa yang dibenarkan oleh hatinya. Maka mustahil orang mengatakan saya beriman, lalu dia terlepas dari ujian, itu mustahil. Kan kemarin juga Ustadz Ferry menyampaikan, kita juga pernah mendengar hadis ini sejak lama. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum pasti Allah uji mereka. Ujian itu tanda sayang, ujian itu penanda benar atau dusta keimanannya. Makanya hadirin, siapapun yang setelah ini memproklamirkan saya beriman, saya insyaf, saya hijrah, saya mau ninggalin yang buruk-buruk, saya mau ninggalin yang gak pantas, saya mau meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya saya sudah bekerja lama di pekerjaan tersebut, tapi ternyata setelah ngaji saya tahu pekerjaan saya ini ada unsur keharamannya. Pasti diuji sama Allah. Dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti Allah uji. Jangan dikira dia tinggalkan sesuatu, dia datang ke sesuatu yang lain, enggak, Allah uji. Siapapun yang memproklamirkan saya beriman pasti diuji. Jadi siapapun yang mengaku beriman siap-siap dengan datangnya ujian. Bahkan bukan cuma orang beriman, para nabi, para rasul, bahkan dalam hadis kata Nabi, asyaddul bala indan nas al-anbiya war rasul. Manusia yang paling berat dan dahsyat ujiannya itu ada dua golongan. Yang pertama para nabi dan puncaknya adalah para rasul. Paling tinggi. Para nabi dan rasul itu ujian yang paling tinggi. Jadi ujian yang hari ini kita dapat belum seberapa dari ujiannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128 di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul utusan kami bernama Muhammad. Azizun 'alaikum ma 'anittum. Berat beban di pundaknya beliau itu berat. Kalau teman-teman melihat bagaimana Rasul menjadi kepala rumah tangga, masih menjadi seorang suami bagi istri beliau, bukan cuma satu. Bagaimana beliau menjadi seorang guru di tengah-tengah sahabat, gimana Rasulullah menjadi seorang businessman, pelaku bisnis juga, bagaimana Nabi berperan sebagai seorang pengusaha, masih berperan sebagai seorang kepala negara, masih berperan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakatnya. Ada persoalan sahabat mau cerai,
Ada persoalan perempuan datang curhat, ya Rasulullah saya mau cerai, udah gak suka, udah gak cinta sama suami saya. Banyak yang curhat kayak gitu ke Nabi. Bayangin dengan semuanya Nabi masih luar biasa jemaah. Nabi masih ditolong Allah. Selalu Nabi dijaga Allah untuk bisa melewati semuanya dengan petunjuk dari Allah. Makanya Al-Quran surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pasti wahyu dari Allah. Kalau sekeren itu aja, Masya Allah, dikatakan oleh Allah, ada beban berat di pundaknya Rasul SAW. Tentu Allah menolong dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bebannya beda sama kita. Tentu beliau berkali-kali lipat jauh lebih berat. Kita udah jomblo, belum nikah, ngaji nggak mau. Allahu Akbar. Gimana sih? Kalaupun punya istri, istrinya berapa? Satu, udah sama istrinya satu, nggak mau ngaji. Rasulullah yang istrinya lebih dari satu aja tetap semangat. Coba hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Luar biasa nggak Rasulullah dengan betapa perjuangannya. Berat beban di pundaknya kan. Ini mah nikah belum, ngaji nggak mau. Ini mah masih muda, masih fresh, masih sehat, masih seger, masih buger. Mata bisa memandang, lisan bisa bicara, tenaga bisa didedikasikan untuk nolong agama Allah, skill bisa dipakai untuk nolong agama Allah. Ya masa berjuang membersamai kebaikan gak mau, kan? Ada yang unik. Makanya dalam ayat ini di At-Taubah ayat 128 itu sambungan daripada ini nih. Mengerti bahwa setiap yang beriman pasti diuji dan setinggi-tingginya ujian itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi dan para rasul. Nabi itu bebannya berat. Azizun alaihi ma'anitum. Terus tapi Nabi apakah cukup dengan sekedar beban berat? Enggak, Nabi bawanya santai, keep calm. Nabi mah bawanya seakan-akan enteng aja. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Setelah taufik dari Allah, Nabi walaupun bebannya paling berat, tapi Nabi itu paling enjoy. Dan sahabat sampai-sampai dalam riwayat Jabir bin Samurah melihat, aku melihat Rasul keluar dari rumahnya. Waktu itu malam purnama sedang bersinar, begitu dahsyat dan hebatnya. Aku pandangi wajah Rasulullah lamat-lamat. Kupandangi lagi bulan yang sedang purnama bersinar terangnya. Kupandangi lagi wajahnya Rasulullah dengan detail. Kupandangi lagi bulan purnama yang sedang bersinar begitu cerahnya. Kupandangi lagi wajahnya Rasulullah. Apa kata Jabir bin Samurah? Demi Allah, wajahnya Rasulullah lebih indah dari purnama yang terang benderang yang sedang bersinar sempurna. Allah. Bayangin coba. Bebannya berat. Harisun alaikum, tapi Nabi itu yang paling semangat banget ingin kita jadi baik. Nabi itu yang paling semangat, matanya berbinar-binar kalau sudah tentang kebaikan. Matanya bercahaya kalau sudah tentang amal salih. Matanya begitu terlihat ada gurat-gurat rasa rindu, cinta, senang kalau ketemu sama program-program kebaikan. Itu Rasulullah. Kalau bicarain tentang umat, tentang syariat, itu Nabi itu paling senang banget. Dan apalagi closing statement di ayat tadi, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu kepada orang beriman sikapnya penuh rasa hormat, rauf, punya lemah lembut, rahim, dan sayang banget sama orang-orang beriman. Itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka pahami baik-baik, setiap yang aku beriman pasti diuji. Gak mungkin gak diuji. Setiap siapapun yang aku beriman pasti diuji. Ayat ketiga.
walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu walaya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami Allah menguji mereka dan kami menguji orang-orang sebelum mereka supaya dua kemungkinan itu terungkap. Yang pertama, semakin tampak jelaslah siapa-siapa yang benar dengan imannya, semakin tampak jelaslah siapa-siapa yang dusta dengan proklamir, dengan deklarasi keimanannya. Sering biasanya nih ayat ini dijadikan orang-orang yang berusaha menyerang Islam dengan kalimat tuh kan agar Allah tahu, berarti Allah nggak tahu dong. Bukan gitu jemaah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah Rasulullah SAW yang pernah bagi tahu di tengah-tengah kita semua. Allah Maha mengetahui yang belum, yang sedang, yang akan terjadi. Bahkan Nabi pernah menukil satu ayat yang ayat ini jamaah hafal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan dalam syariat kita tahu Allah tahu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang dulu pernah terjadi, dan nanti masa depan beberapa menit, jam, tahun, abad yang akan terjadi seperti apa itu Allah yang paling tahu. Allah tahu siapa-siapa yang jujur, Allah tahu siapa-siapa yang dusta. Tapi indahnya dan maha baiknya Allah serta maha adilnya Allah, Allah nggak menghukumi manusia berdasarkan ilmunya saja. Tapi Allah nanti menghukumi dengan apa yang manusia tampakkan dari deklarasi keimanannya. Benar nggak imannya? Makanya kalimatnya, fala ya'lamannallah. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah mau benar. Allah mau benar-benar tahu benar nggak kita jujur sama imannya. Atau mau nggak benar-benar kita tahu bahwasanya ternyata ini pendusta-pendusta dengan keimanannya. Dia mah bohong doang nih. Tampilannya aja gede, dalamnya kopong. Tahu jemaah kayak ciki-ciki, gembung, gede. Wah kayaknya isinya banyak. Begitu dibuka isinya cuma 5. Allah mau tahu benar nggak imannya. Kadang ada orang aku beriman tapi ternyata nggak benar-benar beriman. Sekali diuji futur. Dan kalau futur datangnya bukan makin taat sama Allah tapi malah kepada maksiat. Futur malamnya berbuat dosa. Pagi taubat, malamnya dosa lagi. Baru diuji dikit, menegak minuman-minuman yang Allah haramkan. Baru diuji dikit, datang kepada perempuan-perempuan yang menjajakan sesuatu yang Allah haramkan. Baru diuji dikit, langsung lalai. Gak bisa hadirin. Iman itu dibuktikan dengan pembuktian. Gak bisa cuma sekedar ucapan. Makanya kan iman ada 3 kata para ulama. 1 diucapkan dengan lisan. Iqraru bil lisan. 2 dibenarkan dengan hati. 3 dilakukan dengan amal perbuatan. 3-nya harus selaras. Gak bisa kita cuma bilang beriman gak? Beriman. Tapi hatinya ingkar. Perbuatannya gak mencerminkan keimanannya. Itu kan dusta. Ibu-ibu yang bilang, suami saya cinta kok sama saya. Coba diuji suaminya. Ibu pergi ke pasar Wonosobo, tiba-tiba telepon suaminya, sayang tolong jemput ya. Kalau suaminya bilang, jalan aja mak biar sehat. Itu tanda cinta bukan? Bukan. Kalau tanda cinta, siap istriku sayang, 2 menit lagi aku sampai di pasar induk Wonosobo. Pasti bakalan gitu. Ekspresi dari keimanan harus muncul supaya nanti kentara siapa yang jujur, siapa yang dusta.
Kebayang nggak kalau cuma sekedar iman? Ya, pasti jujur semuanya. Gak bisa jemaah. Siapapun yang udah bilang, ya Allah hamba beriman, pasti diuji. Ujiannya untuk mengkokohkan keimanannya, benar jujur dengan imannya atau dusta. Sebenarnya ada ayat lain yang jamaah sudah sama-sama hafal. Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah titipkan kehidupan, Allah titipkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah titipkan kematian, lalu Allah titipkan pada kalian kehidupan. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu siapa sih di antara kita yang paling serius. Kenapa tadi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan rogima anfu rojulin man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yugfarlah. Tersungkur hidungnya seseorang, artinya celaka dia, binasa dia, hancur lebur dia. Siapa yang hancur lebur? Hadirin kebayang gak sih kalau ada orang tiap hari ngomongnya lemah lembut, tiba-tiba satu waktu nadanya agak tinggi, dia bilang hancur kalian semua. Ini orang biasanya lemah lembut loh. Apa yang kita bakal respon? Kaget. Gak biasanya nih beliau begini. Karena biasanya tutur katanya lemah lembut. Kok satu kesempatan beliau bilang hancur hidupnya seseorang. Porak-poranda, binasa dia. Rogima anfu rojulin itu tersungkur hidungnya seseorang. Kebayang gak kalau manusia jatuh di depan, jatuh di aspal, yang jatuh wajahnya dulu, lalu diseret 10 meter. Apa yang terjadi sama wajahnya? Wah, hancur cuma. Rogima anfu rojulin, tersungkur hidungnya seseorang. Ini hidung, ini muka gini. Det, seret, hancur. Sebenarnya ini kiasan dari Nabi. Nabi jarang banget bicara yang kayak gitu. Nabi itu bicaranya lemah lembut, santun, sayang, problem solver banget. Itu Rasulullah. Tapi di kesempatan Ramadan Nabi tegas. Rogima anfu rojulin, binasa hidupnya seseorang. Siapa yang binasa? Hati-hati ya jamaah, karena kita punya potensi jadi hamba yang satu ini yang binasa. Man dakhala alaihi Ramadan. Siapa yang ketemu sama bulan Ramadan? Summan salakha, melewati hari-hari di atas Ramadan itu. Falam yugfarlah, tapi gak dapat ampunan Allah. Dia bilang, besok Ramadan deh mau taubat. Ini dia sia-siakan. Besok 10 hari terakhir mau beramal solih. Ini 10 terakhir, mau nunggu apa lagi? Udah bukan 10 hari terakhir, 8 hari tersisa. Tinggal 8 hari lagi jemaah. Sekarang hari ke-22, maghrib nanti hari ke-23, kurang 7 hari lagi. Allah datangkan ke tengah-tengah kita. Kenapa saya diuji ya Allah? Ya karena Allah ingin tahu kamu jujur enggak? Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Allah mau tahu kamu sodak enggak? Benar nggak, jujur nggak sama apa yang diproklamirkan di dalam keimanannya? Karena zaman Nabi banyak. Bayangin jemaah, ada orang sholat belakang Nabi. Dosennya Nabi. Belajarnya bareng Nabi. Majelis ilmu datang di majelis ilmunya Nabi. Tapi di perang Uhud, pasukan dibelah. Orang-orang munafik balik arah, orang-orang beriman tetap masuk ke medan Uhud. Ini kan Allah mau ngasih tahu sama kita. Mana sih yang benar imannya? Mana sih yang cuma lip service? Tahu lip service? Lip service. Mana sih yang cuma pandai-pandai berkata-kata doang padahal dusta? Katanya mencintai Allah, suruh bangun sholat subuh masa gak mau? Katanya cinta sama Rasulullah. Rasulullah bilang hidupkan 10 malam terakhir masa gak mau? Hadirin betul, Lailatul Qadar tuh gak ada kaitannya dengan iktikaf.
Maksudnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya sekedar kaitannya dengan iktikaf. Dalam arti yang iktikaf dapat, yang nggak iktikaf nggak dapat. Enggak. Allah tuh maha baik. Yang iktikaf boleh jadi dapat, yang tidak iktikaf juga boleh jadi dapat. Asalkan mereka beramal solih di malam itu. Cuman iktikaf itu salah satu wasilah aja. Menghidupkan sunnahnya Rasul yang kata Nabi, faltamisuha ashrul awakhir min Ramadan. Cari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi mengikat dirinya 10 hari di masjid. Kecuali dalam kitab Wada'ar Rasuli Ummatih, perpisahan Nabi dengan umatnya. Di kitab itu diceritakan jelang wafatnya Nabi iktikaf 20 hari lamanya. 20 hari. Di sini kemarin ada yang itikaf 18 hari dari awal Ramadan. Ya Ustaz, santri-santri dari dari mana? Kalikajar, 5 orang itikaf dari Ramadan pertama sampai ke 18. Makanya kemarin camping sekaligus perpisahan santri-santri yang dari Kalikajar, beliau kembali ke Kalikajar. 18 hari di sini. Allah gantikan 2 hari libur, hari ke-21 Allah gantikan teman-teman semuanya hadir di sini. Makanya Allah mau pembuktian. Benar beriman gak? Coba ya kalau benar beriman aku suruh sedekah. Mau sedekah gak? Coba ya kalau benar beriman aku suruh untuk ngaji. Mau ngaji gak? Coba ya kalau benar beriman aku suruh dia datang ke majelis ilmu. Mau majelis ilmu gak? Hadirin sekarang kita nih kurang apa jamaah? Sumber mata airnya udah datang ke sini Ustadz Ferry. Beliau nimba ilmu jauh-jauh dari Madinah Al-Munawwarah. Dari ilmu yang luar biasa beliau timba di sana. Beliau akan sampaikan di masjid kita di desa Wonosobo ini. Hadirin kan tahu. Gak banyak kan orang yang berkenan datang ke Wonosobo. Rata-rata kan maunya di kota-kota besar, rata-rata sebagian, mohon maaf sekali lagi ya jemaah bukan semua tapi kadang sebagian kan bukan maunya juga tapi kadang sebagian itu lebih seringnya datang ke kota besar. Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto kan kota-kota besar. Untuk sampai ke Wonosobo kan jarang jemaah. Jarang. Maka mumpung ada kesempatan, ambil sebanyak-banyaknya. Kalau jamaah bisa bertahan sampai jam 10, sabari diri. Bismillah sampai jam 10 ngaji. Itikaf kan gak harus full, tapi dia bisa setengah, tapi dia bisa sesaat. Yang kemarin diutarakan beliau, walau saatan, walau cuma beberapa menit, beberapa jam, bisa dihitung itikaf. Buat buktiin aja jemaah, buktiin ya Allah semoga dengan cara ini sebagai bukti hamba menghidupkan sunnah nabimu karena hamba mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat gak kemarin kita sholat maghrib sampai 2 kali karena masjidnya gak muat, masih ingat? Sholat maghrib sampai 2 kali karena masjidnya gak muat, 2 kloter. Kloter pertama, kloter kedua. Maka kalau sekarang belum seperti yang kemarin gak apa-apa jemaah. Karena memang makin akhir begitu. Nanti puncaknya malam takbiran. Tinggal imam merangkap muazin, merangkap qomat, merangkap makmum, merangkap kultum. Jamaahnya goib. Jamaah-jamaah online. Tapi enggak lah. Insya Allah besok kita bareng lah di sini. Idul Fitri di sini. Kemarin Idul Adha kita udah di sini. Zaman-zaman ini masih tanah, belum ada bangunan kayak gini. Idul Adha tahun lalu, betul? Nanti besok ayo Ibu Idul Fitri kita ke sini. Ajak keluarga. Atau yang dekat di sana di Seribit nggak apa-apa, Al-Mutakin sama aja, senyamannya aja. Diimami Ustadz Ilham, khotibnya kami, kita belajar bareng, pelan-pelan, ayo kita nunjukin jamaah. Agar betulan
Allah semakin yakin dan Allah semakin mau memantaskan kita untuk pantas menjadi hamba yang shadiqu, yang benar. Karena Allah mau tahu ini hamba benar apa bohong. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah mau tahu siapa-siapa yang jujur dengan imannya, dan Allah juga mau tahu siapa-siapa yang dusta dengan keimanannya. Gak harus itikaf. Kalau jamaah bisa silakan, tapi sekali lagi ya jamaah gak harus. Untuk meraih Lailatul Qadar bukan tentang sekedar itikaf semata, tapi untuk meraih Lailatul Qadar adalah tentang amal solehnya kita di malam itu. Lah kalau di masjid isinya gibah doang, nauzubillah, ya bukannya dapat Lailatul Qadar, malah dapatnya dosa karena gibahnya di masjid lagi. Ya Allah. Walau di rumah, tapi kalau dia istighfar banyak-banyak, sedekah, transfer, atau mungkin dia kegiatan amal salih, maka punya potensi dapat kebaikan. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun kecil. Salah satu kebaikan itu bernama beramal salih banyak-banyak di malam Qadar. Karena Lailatul Qadar itu bukan tentang sekedar itikaf semata. Itikaf salah satunya iya, tapi bukan itu semata. Tapi ini tentang amal soleh kita di malam itu. Udah beramal soleh belum di malam itu? Kalau sudah, insya Allah Allah benarkan keimanan kita. Am hasiballadzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azabnya Allah? Sangat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ayat yang keempat, coba jemaah dilihat. Emang kalau kita berbuat jahat, kita selamat? Emang kalau kita zalim sama orang, kita besok di akhirat selamat? Emang kalau kita mencuri barangnya orang lain terus kita nggak dipintai pertanggungjawaban? Emang kalau kita lalai padahal Allah kasih, hambaku aku kasih 10 hari terakhir supaya kamu minta ampun ya. Bunda Aisyah menyampaikan, kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kalau kami ketemu sama malam Qadar kami harus berdoa apa? Kata Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba jamaah. Hambaku aku kasih waktu yang sangat spesial untukmu agar engkau segera kembali padaku. Terus kita bilang, gak apa-apa berbuat jahat, toh Allah gak tahu. Gak apa-apa saya zalim, kan Allah juga gak tahu. Gak apa-apa sedikit aja saya berbuat salah, kan nanti Ramadan depan saya masih hidup. Ya kalau masih hidup, kalau Anda wafat detik ini juga, ya kalau tahun depan masih ada kesempatan. Sesehat tahun ini. Kalau tahun depan ternyata kita nggak sehat seperti tahun ini, berapa banyak manusia mendambakan ketemu sama Ramadan, terutama yang sudah wafat. Sampai-sampai Quran surah Al-Mu'minun pernah kita bahas, masih ingat jemaah? Ayat 90, Quran surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayatnya, ayat yang ke daerah-daerah 90. Ayat 99, Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Orang-orang kafir itu bilang, mereka yang di dunia berbuat jahat, zalim, mereka bilang sama Allah. Ketika kematian itu datang menyapa mereka. Lalu mereka ditanam di bawah tanah atau dengan cara-cara menurut
yang mereka prasangkakan. Ada yang dibakar, lalu abunya dilarung di laut. Ada yang dengan cara didiamkan menjadi mumi. Ada yang dengan cara dan yang lainnya. Jamaah, lihat apa yang mereka bilang. Orang yang sudah mati mengatakan, qala rabbir ji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain jemaah? Coba lihat ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikan aku ke dunia. Yang mereka inginkan cuma satu. Saya ingin beramal salih. Ada yang mau kembali ketemu sama keluarganya? Enggak. Mau kembali ketemu sama suaminya? Enggak. Istrinya? Enggak. Ketemu sama anak-anaknya? Enggak. Mereka minta bangkit kembali di dunia supaya kembali kepada perusahaannya yang omsetnya miliaran? Enggak. Mau kembali kepada apa? La'alli a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami mau beramal salih. Ini dikasih kesempatan. Kalau hadirin yang semalam Ustadz Ferry sampaikan, kalau telinga kita mampu mendengar siksaan para penghuni-penghuni neraka, atau mereka yang terkena azab kuburnya karena namimah, karena mohon maaf buang air kecil tidak bersuci, kita dengar teriakan-teriakan mereka. Gak ada manusia yang main-main jemaah. Fokus mereka ngejar akhirat. Bahkan kalau jamaah bisa mendengar mereka-mereka penghuni kubur minta bangkit. Apalagi tahu sekarang 10 hari terakhir. Hari-hari terbaik itu di depan mata jamaah. Ini sekarang nih, hari-hari terbaik itu ini nih. Kita sedang ada di dalam hari-hari terbaik itu. Kata Nabi, di antara 12 bulan ada satu bulan terbaik. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada hari-hari terbaik. Bulan Ramadan, bulan terbaik. Di dalam bulan Ramadan ada hari-hari terbaik. Hari terbaik itu adalah 10 terakhir. Kita di dalamnya jemaah. Kalau kita bisa mendengar teriakan mereka, ya Allah kembalikan, ya Allah kembalikan. Apalagi mereka tahu sekarang 10 hari terakhir. Mereka bakal teriak histeris jemaah. La'alli. Ya Allah kembalikan kami. A'malu salihan fima taraktu. Karena kami nyesel. Dulu pas hidup kami sia-siakan. Kami nyesel 10 hari terakhir tapi kami gak sedekah. Kami gak baca Quran. Kami gak sholat sunnah. Kami nyesel 10 terakhir malah gak majelis ilmu. Kami nyesel 10 terakhir gak zikir. Kami nyesel 10 terakhir kami sia-siakan begitu saja ya Rob, ya Rob. Nyesel. Sebelum penyesalan itu datang, maksimalkan. La'alli a'malu salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami mau beramal salih. Fima taraktu. Karena dulu waktu kami hidup di dunia, kami sempat ninggalin itu. Kami gak beramal, kami kira besok kami masih hidup ternyata meninggal. Kami lalai ya Allah. Lalu apa Allah jawab? Apa Allah jawab? Kalla, gak bisa. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami mau beramal salih. Allah jawab, gak bisa. Allah jawab, gak akan pernah bisa. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah bualan-bualan saja. Aduh. Udah mah lagi disiksa. Minta balik ke dunia. Gak diizinin. Udah mah gak diizinin. Allah bilang itu bualan kamu aja. Itu bohong. Pendusta kamu. Dulu waktu hidup.
Aku kasih kesempatan, kamu kemana aja? Aku kasih 10 hari terakhir, kamu sia-siain. Sekarang kamu mau minta balik? Kalla, tidak. Gak bisa jemaah. Kalau udah meninggal apakah bisa balik lagi? Gak bisa. Apakah bisa hidup lagi? Gak bisa. Kesempatan ini ada depan mata hadirin. Jangan sampai nyesal. Lalu penyesalan itu menghantarkan kita ditolak oleh Allah saat kita memohon kembali ke dunia. Lalu Allah katakan innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu mah cuma pura-pura aja. Kamu mah cuma bual aja. Kamu mah cuma bohong. Minta balik untuk beramal salih. Begitu dikasih kesempatan lupa lagi. Banyak gak manusia hidup deh jemaah bilang katanya mau taubat. Jatuh lagi gak ke jurang yang sama? Kadang terpelanting jatuh lagi. Bilang katanya mau ngafalin. Terpelanting males lagi. Bilang katanya mau baca Quran. Baca Qurannya udah sih bismillah semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Kelunting. WhatsApp dari alumni. Oh, wah seru nih di grup nih. Habis deh waktunya buat WhatsAppan. Walaupun tentu saya berbaik sangka. Gak semua yang megang HP pasti WhatsAppan dong. Betul gak? Ada aja yang megang HP ternyata dia lagi khatamin Quran dengerin Morotal Syekh Ahmad Diban. Bisa aja dong. Ada yang mungkin megang handphone tapi ternyata lagi mendengarkan ceramah para asatid. Bisa aja dong. Tapi kadang kita juga harus persiapkan jemaah. Kalau gangguan-gangguan itu tiba-tiba datang mendistract kita, kita harus siap supaya gak nyesel. Bukber boleh, siapa yang ngelarang bukber? Kita juga ngadain bukber betul? Tiap hari kita ngadain bukber. Boleh bukber. Tapi sholat. Jangan bukber malah gak sholat. Bukber malah gak terawih. Ngobrol panjang ngalor ngidur timur barat. Capek. Pulang ngeliat kasur bantal guling langsung tidur. Bukber boleh. Tapi sholat. Jangan sampai bukber malah ninggalin sholat. Nanti nyesel loh jemaah. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah kembali ke dunia ya Allah. Gak akan bisa. Mau minta balik ke dunia? Gak bisa. Ya Allah kasih kesempatan Ramadan sekali aja. 10 terakhir ya Allah sekali aja. Gak bisa. Kamu bohong sih. Dulu katanya mau maksimalin Ramadan yang tahun 2021. Ternyata kamu bohong. Allah kasih kesempatan di Ramadan 2022. Ternyata bohong lagi. Katanya mau baca Quran. Ternyata gak disentuh Qurannya sampai jamuran. Katanya mau sedekah tahun 2022 lalu. Tiap malam mau sedekah. Sehari 2.000, pagi 1.000, malam 1.000. Bohong lagi kan. Dikasih kesempatan gak sama Allah sampai 2023? Kita semua yang masih hidup. Dikasih. Hayo jamaah. Jangan bohong lagi kayak tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya katanya kita mau khatam. Ternyata ya kita cuma lip service aja. Katanya tahun lalu mau terawihnya gak bolong. Ternyata terawihnya tahun ini sudah bolong 10. Waduh. Tapi kan saya perempuan Ustadz. Oh kalau perempuan gak apa-apa karena memang ada uzur syar'i haid. Tapi laki-laki terawihnya bolong. Ayo mas bolong gak? Ayo. Jangan bolong terawih mah. Uzur syar'i, aduh uzur syar'i. Kan ini saya lagi bicara di hadapan ini ya teman-teman yang di TikTok. Ini maksudnya lagi di hadapan anak-anak muda yang
Paginya mereka bekerja, malamnya libur gitu. Saya sedang tidak berbicara kalau yang mungkin ada pekerjaan malam. Kalau sedang jaga malam nggak apa-apa karena itu kewajiban, betul. Cari nafkah. Kerja masuk malam, kewajiban cari nafkah nggak apa-apa. Tapi ya kalau yang kerjanya pagi, malamnya pulang, ya masa terawihnya bolong. Jangan atuh. Janganlah jemaah. Bismillah. Lama nggak jamaah terawih? Lama? Wah, setengah jam aja udah luar biasa. Gimana? Alhamdulillahirabbil alaminnya Mas Bari, semalam gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wah. Aturan di live streaming semalam tuh, bagus. Ntar malam live streaming lagi lah. Ustadz Bahri, ntar ada Ustadz Rama, Ustadz Noval. Mohon maaf ya Val, semalam Val, astagfirullahaladzim. Lah, saya kirain dikasih kecoa. Saya kirain dikasih kecoa sama Noval. Gini, Noval astagfirullah. Itu setengah sadar nggak sadar itu dikirain dikasih kecoa begini. Apaan tuh Val? Wah ngawur Noval. Mohon maaf ya Val, astagfirullah, parah banget ya Noval. Itu nggak ada unsur apapun. Itu bahayanya tuh orang kalau lagi bangun tidur, makanya tahu ya, hati-hati bercanda, terutama bercandain orang bangun tidur. Wah itu bahaya tuh. Bercandain orang bangun tidur tuh bahaya banget itu. Pernah ada kan orang dikasih balsem kayak balsem geliga gitu. Mungkin karena teman deket ya bercanda gitu, dikasih balsem geliga. Wah bangun dilempar, di sini ada kayak barbel gitu tuh, dilempar gitu. Hati-hati itu makanya. Orang bangun tidur jangan biarin dulu. Kembali lagi dalam bahasan ya teman-teman. Kembali dalam bahasan. Ayat yang keempat, coba lihat ayat yang keempat. Udah belum? Ayat yang keempat yang tadi Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang keempat. Balik lagi. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbiquna. Apakah mereka mengira bahwa mereka berbuat jahat akan luput dari azab yang Allah berikan? Jamaah kalau di dunia bisa nggak hukum, mohon maaf ya, nggak bicara di dunia deh, di planet Pluto lah misalkan. Kalau di planet Pluto bisa nggak orang korupsi tapi lolos? Bisa? Bisa. Di planet Pluto bisa nggak misalnya ada orang berbuat zalim, ini hukumannya cuma dikit banget, nggak setara dengan kezalimannya yang sangat dahsyat. Bisa-bisa aja. Di planet Pluto kalau hukum mau dijual belikan memungkinkan bisa atau enggak? Bisa-bisa aja. Asalkan punya power, aman terkendali. Tapi ingat ya jamaah, itu di planet Pluto. Kalau besok di negeri akhirat nggak bisa. Jamaah punya uang 1 triliun pun mau nyogok malaikat bisa atau enggak kira-kira? Nggak bisa. Dan lagi itu emang ada yang punya uang 1 triliun? Nggak ada. Kata Nabi, beramal sebelum tidak laku dinaron wala dirhaman. Dinarmu nggak laku, dirhammu nggak laku. Kan ada hadis muflis, kata Nabi. Nabi nanya, atadruna manil muflis? Sahabat, tahu nggak orang yang bangkrut siapa? Terus kata sahabat, al-muflisu fina man la dinaron wala dirhaman wala mata ya Rasulullah. Orang bangkrut yang nggak punya dinar, dirham, harta. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Nih catat jemaah. Orang yang bangkrut adalah mereka datang membawa pahala sholat, pahala puasa Ramadannya, pahala semua amal solehnya. Bahkan dalam hadis pahala hajinya Allah. Berarti udah haji belum ini? Udah haji. Pahala haji kata Nabi gak ada balasan kecuali syurga. Tapi di waktu yang sama dia membawa dosa, gibahin orang, zalim sama orang. Sedangkan pahalanya yang menggunung habis disetor sama orang yang dia zalimi.
sampai tidak tersisa kecuali dosa orang itu ditransfer ke dia, dan kata Nabi dia pun dicampakkan di jurang api neraka. Wal iyazubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang terus ingat, hati-hati dengan berbuat zalim pada siapapun. Ayo semangat, tinggal 8 hari lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Kami perkenankan Ustadz Ferry untuk melanjutkan. Ustadz, 15 menit lagi, waktu dan tempat diperkenankan. Fadhol Ustadz. Sampai jam 6. Bapak Ibu sampai jam 6 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, ini masih ada berapa menit lagi, Bu? Pak? 1 jam? 15 menit. 15 menit di dunia itu berapa jam di akhirat? Atau sebaliknya? Baik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sekali dalam surat Al-Ankabut 2, 3, dan 4. Pada intinya adalah saya hanya meresum saja. Keimanan itu butuh bukti. Kalau jamaah rahimakumullah coba untuk menggabungkan antara ayat pertama atau permulaan surat Al-Ankabut dengan akhir surat Al-Ankabut, baru kita akan nyambung. Gimana caranya kita bisa sukses mengemban iman dan ngaku sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu yang bawa mushaf mungkin bisa dilihat surat Al-Ankabut ayat akhir 69. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat ayat 69? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar gimana sih sebetulnya orang yang jujur itu. Jujur artinya ketika qaulnya, ucapannya saddaqahu al-amal, dibenarkan dengan apa? Perbuatan. Nah, kenapa kemudian Allah akhiri surat Al-Ankabut dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang itu kalau jahadu fina, jujur benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak main-main, enggak cuma omong kosong, maka kata Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Kalau kita jujur dengan iman kita, enggak ada yang sulit iktikaf. Kalau kita jujur dengan iman, enggak ada yang sulit sholat 2 rakaat. Misalnya ketika waktu syuruk, ketika duha, ketika tarawih, itu enggak ada yang sulit. Karena apa? Kita mujahadah. Iman itu perlu mujahadah. Iman itu perlu apa? Mujahadah. Mujahadah itu an-nafs. Jadi kalau kita ini diajak untuk selalu bersenang-senang, tapi kita harus apa? Walladzina jahadu fina. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk ngapain? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lanahdiyannahum. Subhanallah jamaah. Di sini ada 2 taukid. Dalam bahasa Arab ada 2 taukid, penegasan. Lam pertama itu lam taukid. Yang kedua nun taukid ats-tsaqilah. Itu maknanya adalah sungguh benar-benar kami akan berikan jalannya. Gitu. Jadi kemarin kita sampaikan ya, setiap kata dalam Al-Quran itu mengandung makna. Allah tidak pilihkan makna itu begitu saja, tapi mari Ramadan maknanya adalah kita ingin dekat dengan Al-Quran, tilawatan secara bacaan, tadabburon kita tadabburi, amalan kita amalkan, ta'liman kemudian kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada kejujuran dalam hati kita, pasti Allah akan sambungkan kita untuk selalu berbuat ketaatan. Man shadaqa ma'allah shadaqahullah. Itu kaidahnya jamaah rahimakumullah. Kalau kita jujur dengan cita-cita kita ingin menjadi orang yang baik, maka Allah akan shadaqahullah. Allah akan kabulkan permintaan kita.
Kenapa kok kita sulit untuk sholat? Kenapa kita sulit untuk berbuat baik? Karena kita hanya main-main saja. Kita hanya ngaku untuk berkeinginan seperti itu, tapi tidak ada sama sekali keinginan untuk mewujudkannya. Maka ini saya sedikit hanya sebatas nyambung, karena tadi sudah panjang lebar, alhamdulillah. Hanya kita sambungkan karena jamaah Allah ada nama ilmu munasabah. Ilmu munasabah Al-Quran ini salah satu ilmu yang digunakan untuk kita bisa memahami apa korelasi ayat dengan awal ayat dengan akhir ayat, atau satu surat dengan surat yang lainnya. Dan itu lebih memungkinkan kita untuk memahami dan mentadaburi ayat Al-Quran. Karena satu ayat itu pasti akan bersambung dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena Al-Quran itu satu kesatuan yang akan saling menyambung antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Maka ketika di awal ayat Allah berbicara tentang ujian, Allah berbicara tentang siapa itu orang yang shadiq, orang yang jujur, dan orang yang kadzib, orang yang bohong dengan imannya. Maka Allah ingin sampaikan kepada kita bagaimana biar kita menjadi orang yang jujur. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita belajar tafsir, kita belajar apa makna ayat. Tapi kalau kita belajar tadabbur, bagaimana kita bisa seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman beneran? Caranya adalah walladzina jahadu fina. Jujurlah dengan keinginan kita. Kalau kita membohongin diri sendiri bisa, tapi kalau kita membohongin Allah mustahil. Gak akan bisa kita membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Ustadz yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, mari semoga ini menjadi investasi terbesar kita nanti, menjadi yang akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, dulu si fulan ini pernah itikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih. Dulu si fulan ini jam sekian rela untuk tidak kemana-mana, hanya merelakan duduk ngaji majelis ilmu. Ini adalah saksi. Masjid diam tidak berbicara, tapi suatu saat nanti masjid akan menjadi saksi pemberat amal kebaikan kita. Kaki kita ini yang tidak bisa berbicara, suatu saat dia akan bilang, ya Allah, dulu kaki ini pernah digunakan untuk datang berkilo-kilo dari ibu bapak mungkin yang jauh, datang ke sini hanya untuk belajar mengaji. Tangan kita yang tidak bisa berbicara nanti suatu saat akan bilang, ya Allah, dulu ini tangan digunakan untuk sedekah, untuk beli genteng di masjid, untuk beli buka dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi saksi. Maka ketika kita masih hidup, perbanyaklah kita mencari saksi-saksi kebaikan pada hari kiamat. Nah, begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakumullah khairal jaza Ustadz Ferry Septianto atas tambahannya. Hadirin, kita kan temanya tadabbur ya jemaah. Yang namanya tadabbur seperti yang beliau utarakan, ini adalah tentang gimana agar kita menjadi sebagaimana yang Allah telah firmankan. Karena temanya tadabbur, kita tadabburi ayatnya, diksi per diksi, kata per kata, tafsiran para ulama, supaya kita bisa beramal dengan bagaimana maunya Allah kepada kita. Dan terakhir, kita masih punya waktu sampai jam 6 itu ada di 6 menitan lagi. 6 menit ini ayo kita berdoa. Kata Nabi, di antara doa-doa yang tidak ditolak adalah as-shaim hatta yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Banyak orang kurang sedikit lagi dalam memaknai hadis ini dengan tepat. Karena banyaknya memaknainya kalau doa diijabah tuh jelang-jelang buka tok. Padahal bukan cuma jelang buka. Sejak detik pertama kita berpuasa sampai azan maghrib kumandang, maka doa kita semuanya mustajab, termasuk pagi ini. 4 menit lagi, yuk kita berdoa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jaza, hadirin semuanya, Ustadz Ferry juga dan semua kaum muslimin yang online. Bila sahabat di TikTok, YouTube, Instagram mau belajar bersama, mau dapat ilmu lebih, lalu dapat potongan-potongan video pendek yang sahabat bisa upload jadi story WA atau status WA, sahabat bisa banget bergabung di grup Sahabat UIR. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan gratis dapatkan akses poster kebaikan, video-video pendek dakwah saya di grup tersebut, dan info jadwal kajian kami di hal tersebut, di grup tersebut. Barakallahu fikum. Caranya sebut nama, asal kota, asal negara, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah asal jaza. Hadirin mohon izin ya jamaah, karena siang banyak yang masih kerja. Jadi yang kemarin kami ralat, mohon maaf, yang jamaah kemarin siang-siang katanya udah banyak yang datang mau ikut daurah Ustadz Ferry. Karena siang kebanyakannya masih kerja, jadi dengan segala rendah hati dan penuh hormat, mohon jamaah nanti kita rubah jadwalnya, bukan siang dan sore, tapi sore jam 4 sampai buka dan malam sampai jam 10 malam. Daurah bersanad bersama beliau. Jadi sore jam 4 atau setengah 5. 4 atau setengah 5 jam 4 sampai maghrib, malamnya ba'da tarawih sampai jam 10 malam. Tapi kalau jamaah misalkan saya cuma sampai jam 9 kayak kemarin gak apa-apa, sangat boleh. Sampai pada maghrib tok, gak apa-apa jamaah. Pada maghrib ya gak apa-apa. Pokoknya ibu gak usah, maksudnya gak usah memberatkan, karena ibu pun juga insya Allah saya sangat ngerti punya kewajiban di rumah, membersamai keluarga, suami, anak-anak, itu pun juga pahala yang besar. Begitu ya hadirin, sama-sama niatkan semua untuk cari ridho Allah 10 hari terakhir agar Allah karuniai Lailatul Qadar. Jangan lupa tiap hari sedekah minimal 2000 pagi, 2000 pagi, 1000 pagi, 1000 malam. 2000 kali 10 hari berapa? Hah? 2000 kali 10 hari 20.000. Sanggup ya ibu? Pokoknya di mana aja, di Masjid Mutakin Seribit boleh, di mana aja boleh. Pokoknya pagi 1000 minimal, kalau lebih semampunya silakan. Malam 1000. Kalau malam itu bertepatan Lailatul Qadar, sedekah kita seperti sedekah yang lebih baik dari 1000 bulan. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah, sehat lancar penuh berkah. Semoga istiqomah wafatnya kita husnul khatimah. Saling mendoakan ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.